Hai para innovators Indonesia. Sebelum kita beranjak lebih jauh, apa sih harapan terbesar agar inovasi kalian dapat terakselerasi di market? Support akses ke market, sales channel, fasilitas pendukung inkubasi, seperti lab, cloud server, dan perangkat? Apakah kalian salah satu dari para innovator yang memiliki harapan tersebut? Introducing Telkomsel Innovation Center. Kita percaya banyak orang yang mau bantu tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi kita mau mempertemukan mereka lah yang punya ide sosial sama yang mau bantu. Tapi yang what matters is what customer want and needs kan gitu. Yang itu evolving, kalau kata Bezos kan, lo ikutin aja keinginan customer lo berubah-berubah lo. Itu aja tuh kayaknya nggak habis-habis deh waktu buat. Nah ini gampang diomongin susah dikerjain gitu kayak. Hai Thinkers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Tamara Gondo, host Anda di Think Talks, persembahan Telkomsel Accelerator Program untuk menunjukkan bukti nyata untuk mensupport ekosistem inovasi digital. Kita akan membahas Bringing Impact Through Collaborations in Startups. Kolaborasi adalah hal yang penting untuk dilakukan suatu startup untuk terus berkembang secara efektif. Akan kita obrolin nih bersama other than the most well-known social crowdfunding platform di Indonesia. You guys know it, kitabisa.com. Apa kabar Kak Timi? Kabar baik Tamara, good. Really good to have you here. Dan Same maybe Kak Timi, we're so excited to talk about awal mulanya kitabisa.com itu seperti apa? Because ini memang kita harus apresiasi Kak Timi, the pelopor of crowdfunding di Indonesia. Kita mulai 2013. The reason we start adalah sederhana sih, kita ngelihat banyak NGO, social activist, teman-teman gue waktu di kampus dulu, anak-anak BEM, yang itu kesulitan untuk dapat donasi, padahal mereka punya project-project keren gitu. Dan di sisi lain kita percaya banyak orang yang mau bantu tapi nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi kita mau mempertemukan mereka lah yang punya ide sosial sama yang mau bantu. Itu yang awal-awal banget original ideas-nya. Ya udah ngebantuin teman-teman social activist gitu. Lalu kemudian berkembang sambil muncul organisasi besar masuk, kemudian kita fundraising untuk medical needs juga gitu dan lain-lain gitu sih. Aku dengar the first 2 years itu bahkan kita nggak bisa menggalang ada donasi masuk satu pun ya? Ya nggak satu pun, tapi kecil banget memang. Jadi kecil banget donasi yang masuk. Ya karena biasa lah ya, like any other platform kan harus edukasi dulu, harus ngenalin dulu. Tapi salah satu yang kita bangga itu adalah campaign pertama yang dapat donasi paling gede di Kitabisa itu adalah sekolah master namanya. Master itu tuh sekolah masjid terminal di Terminal Depok. Dan itu kayak jadi sejarah yang penting buat kita bisa bahwa kita itu DNA-nya itu gerakan publik gitu, gerakan sipil, gerakan masyarakat yang gelisah ngelihat ketidakadilan, ngelihat sesuatu gitu. Nah, tapi abis itu emang turun lagi as you said gitu kayak nggak ada traction. Jadi momentum base. Kadang ada, kadang enggak, tergantung campaign, tergantung projects. Gitu sih. I think ini penting banget for us to understand karena ini diawali dengan sebetulnya kecil dan market yang niche ya Kak. Which is dari mahasiswa yang mau melakukan sesuatu. Dari gerakan kampus ke kampus atau diawali dengan Kak Timi sebagai mahasiswa. Kok bisa sampai jadi dilirik oleh investor? Mungkin karena secara model ini tuh kan sebenarnya platform crowdfunding yang udah ada juga di luar negeri benchmarknya gitu ya. Kalau di US ada namanya GoFundMe, di Australia ada namanya Start Some Good, di UK namanya Launch Good. Jadi udah ada best practices, udah contoh gitu ya. Nah sebenarnya kita nggak langsung dapat investor ya. Kita kan awalnya gerakan, tahun kedua kita bikin yayasan. Tahun ketiga kita bikin PT. Nah kita baru bikin PT karena ya kita ngerasa oke, ini harus long game. Ini kita harus bisa sustainable, kita harus punya bisnis model. Dan susah banget cari orang yang mau bantu kita bisa waktu itu. Mau angel investor, back then startup tuh masih nggak familiar, apalagi ngeliat kita bisa nih apa sih. Kayak nggak ada aspek komersialnya sama sekali gitu. Dan nggak terlalu bisa dilihat. Sampai akhirnya kita waktu itu dibantu sama Ahmad Zaki. Dari ex Bukalapak, back then dia punya agency. Ya dia sebenarnya kayak goodwill aja, dia kasihan ngeliat nih tak bantuin bikinin websitenya gitu. Jadi Pak Renald Kasali juga awal-awal bantu
more a very social terms lah gitu ya, bukan kayak pitching investor bla 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 gitu, nggak gitu banget. Tapi pelan-pelan once kita nunjukin ada traction gitu ya, ada traffic, ya Zaki nge-intro kita ke other people gitu ya, yang juga punya misi yang align, dan dia ngelihat actually kita bisa is like GoFundMe di US gitu. So there is a similar model. Jadi ini sebenarnya bisa sustainable. So I think that's the key. Kalau misalnya Kak Timi bisa bilang, that time 2016 kali ya, itu kan masa-masanya ride hailing, e-commerce lagi gede banget dan banyak investor seluruh Asia yang melirik ke startup-startup seperti itu. It must take such a strong conviction buat you bisa main di social crowdfunding. Yang memang di awalnya kan juga nggak gampang di awal, dan it takes a slower time to grow and find your business model mungkin. Jadi, what is it about Kak Timi yang percaya, I really want to do this, walaupun end goal-nya mungkin agak lama buat I go to that unicorn status atau sangat mencari-cari investor? Iya, mungkin emang dari awal yang dikejar bukan unicorn statusnya ya gitu, tapi kayak let it flow aja sih gitu. I think we started with the why, kita kayak mau menghubungkan kebaikan. Terus ternyata kayak Tuhan bukain pintunya pelan-pelan gitu. Masuk ke medical, ternyata masuk ke sekarang protection, masuk kemana gitu. Jadi just go with the flow as long as it align with the values that we have gitu ya. The mission. Kalau mission itu kan nggak berubah ya, kayak stay aja terus gitu kan. And we want to connect kindness. Kalau panjang mission statementnya is a kinder, want to create a kinder world by allowing you to channel kindness at scale. Jadi end goalnya tuh dunia yang lebih kind, which is very broad kan. Dunia lebih kind tuh apa sih broad ya, emang aspirational. Tapi how we do it, kindness at scale. So we focus on kindness activities, and we do it at scale pakai teknologi. So that's the baseline. Nah, kita fokus aja ke sana muter-muter gitu, apalagi, bikin ini, bikin itu. Udah muter-muter aja di sana. Terus I think on your point, yes there is a temptation gitu yang ngeliat, bisnis model gini bekerja, ini kayaknya bisa lebih ini. Tapi nggak tahu ya, kayaknya I'm also blessed, tim-tim Kita Bisa itu, I'm a big believer orang yang join ke Kita Bisa tuh pasti ada calling dan kita saling ngejagain dan saling ngingetin gitu. Kayak, kayak ini nggak Kita Bisa deh gitu. Kayak ini nggak pas sama brand kita gitu. Kayaknya donatur kita bakal nggak happy gitu. Maybe itu kita bisa langsung ke topik utama hari ini, which is collaboration. Because to scale kindness, itu memerlukan donatur, partner yang tepat, dan believe in your value. Seperti apa sih Kak Timi partnership criteria yang partner tuh harus ada, biar ini bisa jadi a good collaboration between kitabisa.com dan mereka punya perusahaan? Mungkin partnership sama using, mau dibedain atau samain ya, mungkin ya kan ada customers, ada partners ya, which is partners bisa jadi customers juga. Okay, let's say we blend lah. Early days Kita Bisa, ya kita knocking doors, nyari orang yang mau galang dana di Kita Bisa dan lain-lain. Nah itu sebenarnya bagian dari kita nge-sense value yang kita bisa provide dan mereka bisa appreciate gitu. Karena kalau itunya nggak kejadian, kayaknya susah deh partnershipnya gitu. So we need to deliver value and they need to appreciate the values. Kayak itu sih bottom line-nya dulu ya gitu. Dan to be honest, Kita Bisa ngelakuin itu berkali-kali, multiple segments, dan belum tentu berhasil semua gitu kan. Karena kenapa gue butuh galang dana gitu. Gue bisa galang dana sendiri. Kenapa ada biaya administrasi, kenapa gue harus via website bla bla bla. So fine tuning terus nih gitu, value proposition apa yang mau di-deliver. Secara prinsip gitu ya. And once you find that value propositions, itu bisa di-replicate gitu. Find the similar type of partners yang bisa appreciate value kita, and then biasanya organically growing gitu. For example, in our case, sebenarnya mungkin I considered misalnya kayak rumah sakit atau pasien gitu ya, yang butuh galang dana medis itu juga ya mereka pakai Kita Bisa, tapi di awal Kita Bisa kita sebenarnya bahkan nggak punya kategori itu gitu. Jadi if you look at Kita Bisa website 2014-2015 tuh nggak ada kategori medis. Tapi kita diajarin sama user kita sendiri yang bilang bahwa
saya tuh butuh galang dana untuk biaya pengobatan karena anak saya tuh masuk NICU, neonatal intensive care unit, per malam 20 juta, kalau nggak bayar ventilatornya dicopot gitu. And it's happen di banyak rumah sakit. It's a life and death situation. Mereka udah habis duit, udah jual aset, mereka butuh bantuan dari orang lain gitu. And then they need kita bisa. Walaupun kita nggak ada kategori, mereka maksa masuk ke sana. So artinya value yang kita provide di appreciate sama mereka kan. So Di align segmen medical. di segmen medical. Pernah nggak ada cerita dengan partner berkolaborasi awalnya exciting, and then it flopped Ya, karena visinya nggak align. And then what did you do, Kak? ya itu bagian dari iteration tadi ya. Kayak you need to fine tune aja gitu, kayak oke, nggak align nih Pak, nggak align nih di mana, what we can do more, what we can do better. Tapi kalau ternyata memang ya kan, I think value itu ada dua, ada kayak painkiller dan vitamin ya. Kayak kalau painkiller tuh kan kayak gue mau banget nih harus pakai ini banget gitu. Kalau enggak gue kesakitan gitu. Yes. Tapi vitamin kan ya udahlah pakai, kalau nggak pakai gitu. Nah, I think when partnership you need to differentiate juga gitu. Ini kayaknya painkiller type of partnership atau vitamin gitu. Nah, kalau vitamin mungkin ya tadi embrace aja possibility kayak nanti flop atau kayak satisfactionnya turun gitu. You can convert vitamin into painkillers from time to time by delivering excellence, customer support, partnership, value, jaga relationship gitu ya. Tapi ya pasti akan ada churn istilahnya kan, pasti akan ada yang nggak line lagi nih gitu. Dan itu part of market feedback mechanism aja gitu yang bikin lu jadi objektif gitu. Oke, ya udah kita fokus ke sini, kita nggak ke sini gitu-gitu. Jadi memang the key is listening to the partners and continue fine tuning sampai value proposition kita sendiri itu it brings value to our collaborations. Yeah. And the tricky part di Indonesia adalah semua orang tuh kan hangat dan positif ya. Jadi kadang nggak straightforward ngasih feedbacknya gitu. Jadi, nah ini mungkin teman-teman yang apalagi baru merintis gitu kan. Misalnya pitch nyari partner mau kolaborasi, mungkin orang kayak wah bagus banget, bagus bla bla. Tapi apakah the partnership really happens? Belum tentu gitu. So you need to be very honest with yourself juga gitu. Dan mungkin gali aja Pak, feel free to say no ya. Do you think this is a value or not gitu. Yes. Kayaknya that simple statement means a lot sih. Karena orang kan nggak enakan kan gitu, kayak sugar coating kalau istilahnya, kayak Pak feel free to say no. Buat Bapak ini penting nggak buat Bapak gitu, kayak oh penting, Ibu gimana gini. Nah dari sana bisa kebayang kan gitu sih. That sets a very clear expectations for both party. Yeah. Fatimi, I'm really amazed talking to you, Jess. I think how down to earth you lead your organization dengan value collaborations. It speaks to how you view competitor. Mungkin kalau sekarang ngelihat ada beberapa bermunculan social crowdfunding platform lain, how do you make sense of it? How do you see them? Karena ini mungkin buat para teman-teman yang mendengarkan juga bisa tahu ada banyak ride hailing services atau 5-minute quick delivery service yang akhirnya becoming competitors yang gila-gilaan burning money-nya. But how do you see competitor? Kita tuh di industri yang masih niche ya sebenarnya ya. Crowdfunding, social gitu kan. Terus donation online pula gitu. I think majority of people are donating offline. Mereka udah tahu nyumbang kemana dan lain-lain. Jadi ya klisenya kan kuenya tuh masih kecil ya. We need more people to educate about what's the benefit of online donation or transparency and stuff gitu. Jadi makin banyak player makin bagus supaya pie-nya membesar gitu. Dan I think misalnya kayak Benih Baik gitu ya, Bang Andi is our mentors juga, Andi Noya gitu ya, kayak since early days of kita bisa, waktu itu my mentor Pak Renald ngenalinnya ke Bang Andi gitu, and he already built jembatan kebaikan since like 20 years ago, like Kick Andy Foundation itu kan udah ngejembatanin orang, dan sekarang bentuk online-nya gitu, dan sekarang CT Corp, CT Foundation juga bikin berbuat baik gitu. So I think it's a good trend untuk nge-educate market gitu ya, dan of course at some aspect mungkin pasti akan ada donatur yang pindah atau apa, tapi balik lagi I think mental model kita adalah ya fokus ke apa yang kita bisa
innovate dan lakukan aja sih gitu. Karena at the end you can always get inspiration from other people, competitions, tapi yang what matters is what customer want and needs kan gitu. Yang itu evolving. Kalau kata Bezos kan, lo ikutin aja keinginan customer tuh berubah-berubah lo. Itu aja tuh kayaknya nggak habis-habis deh waktu buat. Nah ini gampang diomongin, susah dikerjain gitu. Jadi kayak kita sampai sekarang juga masih pusing gitu. It's a good tips. Rather than focusing your time and energy, resources of yang udah sangat limited of a startup ke kompetitor, how can we do better? Tapi lebih ke focusing on satisfying the needs of the customer. If Katimi, if you weren't the, would you still go into in this industry kalau misalnya nggak niche? Misalnya udah sangat crowded nih. Oh, interesting. Jadi kalau dulu udah ada solusinya, mungkin gue nggak bikin, karena gue pakai aja gitu ya. Iya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Karena waktu itu kan sebenarnya problemnya nggak ada yang bisa ngefasilitate itu kan gitu. Jadi akhirnya kita bikin gitu. Iya. Tapi I don't regret every decision, tapi kayak if I want to do it again, I'll just do it again. You do it again. You'll give it a shot. Yeah. Okay. Aku baca di proposal penawaran kerjasama kitabisa.com. Oh, interesting. Kak Timi berpesan nih, orang baik perlu lebih berisik. Can you tell us what that means, Kak? Ya, itu sebenarnya quotes-nya head marketing kita namanya Iqbal Haryadi, a brilliant podcaster. In general, dia merasa bahwa ya mungkin this kind of content emang masih minimal aja di Indo gitu. Back then ya, sekarang kayaknya udah mungkin banyak yang inspiring gitu-gitu sih. Dan bisa jadi kita ngelihat banyak konten-konten yang jahat atau ngeselin, itu bukan karena konten jahatnya banyak, tapi yang baiknya yang kurang berisik gitu sih. Jadi aku pengen jelasin teman-teman, ada 2 cara yang ditawarkan kitabisa.com untuk berkolaborasi dengan perusahaan. Satu adalah company direct donation, dan kedua adalah creative social marketing. Nggak cuman targetin user which is like you and me nih Kak Timi, tapi juga perusahaan. Maybe can you tell me, is it karena impact-nya lebih besar, or what does it look like? Kenapa harus partner dengan perusahaan? I think definitely resources-nya lebih besar ya, ticket size dan lain-lain. Jadi impact-nya bisa lebih besar juga. Dan kita percaya, I think the basic thesis yang kita bisa punya itu adalah semua orang tuh punya kegelisahannya gitu. Dan even brand juga punya kegelisahan gitu ya. Mau se-commercial atau se-capitalistic apapun, gue yakin mereka juga punya calling at some points gitu. Jadi, how might we enable that kegelisahan turns into action? Dan gimana kita provide value di sana gitu. Nah, that's why tadi thank you sudah dipromosiin, ada direct donation atau creative social marketing. Basically ya, gimana brand bisa leverage, kita bisa punya platform supaya CSR-nya lebih kelihatan sama orang, lebih impactful, bisa matching donation gitu. Jadi kalau orang donasi di Kitabisa, kemarin juga kita punya hari donasi online nasional. Ketika orang donasi dikali 2 sama brand. Oh wow. Ya, ada Telkomsel juga is a big supporter lah. Ada Telkomsel Point, thank you so much Telkomsel. Ya, selalu ngasih kita budget gitu ya, yang akhirnya donasi dari publik dikali 2. Dan responnya bagus banget, karena ibaratnya ya, kita cuma punya 50.000, tiba-tiba 100.000 gitu. Dan itu kan match antara missionnya company sama calling-nya users gitu. Dan bahkan company bisa milih gitu. Telkomsel biasanya isunya pendidikan gitu, kesehatan atau apa. Nah, itu bisa pilih, so we can really channel that money into donors kita yang punya kepedulian yang sama gitu sih. You're listening not just to user, to perusahaan, brand yang mempunyai kegelisahan juga, donatur, so many stakeholders yang sebetulnya you can partner with. Kalau dari data aku, you partner with 250 perusahaan. Okay. Thanks to our team, yes, brand thank you to partnership the team. Yeah. I think that's really amazing, dan memang banyak ribuan lagi perusahaan semoga bisa berpartner dengan kitabisa.com. Jadi apa nih Kak Timi, the future plan of kitabisa.com? I think balik ke misinya connecting kindness at scale, dan kita believe kindness itu tidak hanya ada di donasi. Kita percaya interaksi kebaikan juga ada di interaksi lain. Salah satunya adalah di proteksi atau insurance gitu. Dan kita sempat bikin prototype beberapa tahun lalu gitu. Dan sekarang kita lagi iterate and we'll come back with something exciting lah gitu.
Wow, oke. Soon, ya. Kita stay tune aja ya. Kita Stay tune, follow, stay kita tune. bisa punya Instagram, Facebook. Ya. Mungkin ini terakhir, Ya. karena kita udah hampir ke penghujung podcast hari ini. Untuk para teman-teman startup, what is your tips untuk bisa the key to collaborations? Ya, tadi find value fit gitu ya, antara apa yang you can offer sama apa yang orang bisa appreciate. And then don't afraid to knock doors gitu, proaktif aja, cobain, because we never know mana yang connect, mana yang enggak gitu kan. Terus ya, I think ya be open, transparent aja ya. Maksudnya kalau ada kendala, ada issues, maintain the relationship. Ya gitu sih. So 3 things. Oke, that's very helpful. Thank you so much Kak Timi. Sama-sama, Tam. I wish you all the best buat kitabisa.com. Nah, itu aja di penghujung podcast kita hari ini. Thank you so much Kak Timi untuk semua sharingnya. Semoga teman-teman udah diberkati dengan para insights dan experience dari Kak Timi. Ternyata nggak gampang ya, ternyata membuat social enterprise 10 tahun dan the kuncinya adalah menggunakan kolaborasi yang tepat. So teman-teman, hope to see you in the next episode. Stay happy and stay healthy.